Ada sebuah fakta menarik yang mungkin belum banyak disadari orang. Selama era Lionel Messi bersama generasi emas Argentina ini, mereka belum pernah berhadapan dengan Inggris dalam pertandingan resmi apapun. Seolah-olah sepak bola dunia sengaja menyimpan duel ini untuk sebuah panggung yang lebih besar. Dan sekarang panggung itu akhirnya tiba. Semifinal Piala Dunia 2026, sang juara bertahan menghadapi salah satu tim paling lengkap di turnamen paling bergengsi ini. Dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026, Messi dan kawan-kawan benar-benar bertemu lawan yang sepadan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah Argentina akan melangkah ke final dan semakin mendekati gelar juara dunia kedua secara beruntun, atau justru Inggris yang akan menjadi tim yang memulangkan Messi dari turnamen terbesar terakhir dalam karirnya? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Langsung aja. Jadi gini teman-teman, dua negara besar sepak bola ini, Argentina dan Inggris, seperti sengaja dipisahkan oleh takdir selama bertahun-tahun. Dan sekarang akhirnya mereka dipertemukan tepat di panggung semifinal Piala Dunia. Kalau ini bukan skenario sempurna, entah apa lagi namanya ya kan. Perjalanan Argentina menuju semifinal memang terlihat meyakinkan di atas kertas. Tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, eee, banyak tanda bahwa, bahwa sang juara bertahan sebenarnya tidak sedang berada dalam kondisi terbaiknya. Betul kan? Nggak percaya? Coba dia lihat di babak 32 besar, mereka dipaksa bekerja ekstra keras menghadapi debutan Cape Verde. Bahkan untuk beberapa momen pertandingan, Argentina terlihat kehilangan kontrol permainan. Pertahanan mereka beberapa kali terbuka ketika menghadapi transisi cepat lawan. Hal yang sangat jarang kita lihat pada Argentina tahun 2022, ya kan? Lalu di babak 16 besar, Mesir kembali membuat Argentina sangat kesulitan. Lini belakang Albiceleste dipaksa bekerja keras menghadapi kecepatan dan agresivitas lawan. Dan ketika menghadapi Swiss ya kan, di perempat final, Argentina memang menang meyakinkan dengan skor 3-1. Tetapi pertandingan itu kembali menunjukkan satu pola yang sama. Argentina masih sangat bergantung pada kreativitas Lionel Messi. Apalah jadinya Albiceleste kalau Messi pensiun ya? Sorry to say. Jangankan di Pildun, di Copa America aja mungkin ya, mereka ini jadi ayam sayur. Pasalnya ketergantungan sama La Pulga ini gede banget loh. Sadar nggak kalian wahai pendukung Argentina? Oke, mari kita buktikan ya. Ketika Messi turun ke area tengah untuk menerima bola, permainan Argentina mengalir begitu indah. Namun ketika ruang geraknya ditutup, ritme permainan Argentina langsung melambat ya kan. Di sisi lain teman-teman, coba deh lihat perjalanan Inggris menuju semifinal. Justru terlihat semakin menakutkan dari pertandingan demi pertandingan. Mereka memulai fase gugur dengan mengalahkan sang tuan rumah Meksiko. Kemudian menaklukkan Norwegia yang sebelumnya secara mengejutkan berhasil menyingkirkan Brazil. Artinya Inggris bukan hanya menang loh teman-teman, mereka berhasil mengalahkan tim yang sedang berada dalam momentum terbaik. Yang membuat Inggris sangat berbahaya, tahu nggak apa? Keseimbangan permainan mereka. Mereka bisa bermain cepat, bisa bermain sabar, bisa juga menunggu dan menghukum lawan lewat serangan balik. Inilah sesuatu yang tidak dimiliki banyak tim di turnamen ini.
Gila nggak sih? Secara individu mungkin Argentina memiliki Lionel Messi, tetapi secara kolektif Inggris mungkin memiliki skuad paling lengkap di Piala Dunia kali ini, ya enggak? Sekali lagi aku tegaskan, aku mendukung semua tim yang melawan Argentina. Nah, teman-teman, sekarang mari kita bicara soal pertarungan taktik. Sangat menarik sih kalau kita perhatikan. Argentina kemungkinan besar akan tetap menggunakan pola dasar 4-3-3 yang sangat fleksibel, berubah menjadi 4-4-2 ketika bertahan. Fokus utama mereka tentu memberi kebebasan kepada Messi untuk bergerak di antara lini tengah dan lini pertahanan Inggris. Messi akan menjadi magnet yang menarik perhatian dua atau bahkan tiga pemain Inggris sekaligus. Ketika itu terjadi, ruang akan terbuka bagi pemain sayap dan gelandang Argentina untuk masuk ke area berbahaya. Masalahnya, Inggris punya senjata untuk merusak skenario tersebut, ya enggak? Mereka memiliki gelandang-gelandang yang kuat secara fisik dan disiplin dalam menjaga struktur permainan. Ini pandanganku aja ya. Kemungkinan besar Inggris tidak akan melakukan main marking kepada Messi. Loh, kenapa gitu, Bang? Karena mereka akan menggunakan sistem zonal compact. Artinya, siapapun yang memasuki area Messi akan langsung menutup ruang tanpa harus mengejarnya ke seluruh lapangan. Cara inilah jauh lebih efektif dibanding menjaga Messi satu lawan satu. Karena sepanjang karirnya Messi selalu menghukum tim yang terlalu fokus menjaganya secara individual, ya kan? Kalau aku salah dikoreksi lo ya. Lalu bagaimana Inggris menyerang? Nah, disinilah ancaman terbesar bagi Argentina, teman-teman. Inggris kemungkinan akan menyerang melalui sisi lapangan. Mereka tahu Argentina beberapa kali terlihat kesulitan menghadapi pergantian arah serangan dan overlap dari fullback lawan. Ketika Argentina kehilangan bola, ya kan, Inggris akan mencoba menyerang secepat mungkin sebelum lini belakang Argentina kembali ke posisi ideal. Transisi cepat inilah yang menjadi pembeda pertandingan. Dan jangan lupakan duel fisik. Kalau pertandingan berubah menjadi adu duel udara dan pertarungan fisik selama 90 menit, keuntungan jelas berpihak kepada Inggris. Namun Argentina punya sesuatu yang tidak bisa dihitung oleh statistik manapun. Apa itu? Nah, itu dia. Pengalaman, mental juara, dan tentu saja Lionel Messi. Semakin besar pertandingan, biasanya ya, semakin besar pula pengaruh Messi terhadap permainan, ya enggak? Dia mungkin tidak lagi berlari seperti 10 tahun lalu, tetapi satu sentuhan, satu umpan, satu momen kecil darinya bisa mengubah nasib sebuah negara. Inilah alasan mengapa Inggris sebenarnya juga memiliki tekanan yang sama besar, teman-teman. Karena menghadapi Argentina berarti menghadapi tim yang tahu caranya menang di pertandingan besar. Jadi siapa yang diunggulkan? Kalau melihat kedalaman skuad ya, mungkin Inggris sedikit lebih di atas atau lebih sedikit unggul, teman-teman. Kalau mau lihat pengalaman dan mental juara, Argentina masih di depan. Sedangkan kalau, berbicara soal pemain yang bisa mengubah pertandingan dalam 1 detik, dunia masih tahu siapa rajanya, ya kan? Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan Messi, si anak FIFA. Jadi teman-teman, semifinal ini mungkin tidak akan ditentukan oleh siapa yang bermain lebih indah, tetapi oleh siapa yang melakukan kesalahan lebih sedikit. Karena di level seperti ini, satu kehilangan bola, satu kesalahan posisi, atau lengah sedikit aja bisa mengakhiri mimpi satu negara loh. Dan ketika peluit akhir nanti berbunyi, dunia akan mendapatkan jawaban.
dari pertanyaan besar yang sejak beberapa hari terakhir terus menggema. Apakah Albiceleste memang masih tim terbaik di dunia atau sebenarnya mereka hanya belum bertemu lawan yang setara? Kita akan segera mengetahuinya. Karena kali ini Argentina tidak lagi menghadapi lawan yang bisa mereka intimidasi dengan nama besar. Kali ini mereka itu ya akan menghadapi lawan yang benar-benar sepadan. Dan di partai semifinal nanti, ya kan, tidak ada apa ya, tidak ada yang pulang dengan terhormat. Yang ada hanya dua pilihan, lolos ke final atau dipulangkan atau mengubur mimpi untuk apa ya, untuk menjadi juara dunia. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Argentina mampu mengatasi Inggris dan tembus ke final? Kasih komentarnya di bawah ya. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.